Menkyu sidak ke Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Perak. Penandatanganan MOU Indonesia dan Arab Saudi. Menteri Investasi, 5 perusahaan akan invest ke Indonesia. Halo pemirsa, senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda. Selain 3 informasi tadi, kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Ruang Kabinet untuk Anda. Kunjungan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ke kantor Bea Cukai Tanjung Perak, Surabaya pada Selasa 11 November 2025 mengungkap temuan mencenangkan. Menkyu menemukan barang impor yang dilaporkan hanya senilai 117.000, padahal di pasaran dijual hingga 50 juta rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan sidak ke kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean Tanjung Perak dan kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai kelas 2 Surabaya pada Selasa 11 November 2025. Purbaya mengungkapkan bahwa saat pemeriksaan ditemukan hal menarik terkait harga barang yang dinilai terlalu murah. Ia menemukan indikasi barang impor yang dilaporkan dengan nilai jauh di bawah harga pasar atau praktik under invoicing yang dapat merugikan penerimaan negara. Maka dari itu pihaknya akan melakukan pengecekan ulang. Karena menurutnya barang dengan kualitas sebagus itu tidak mungkin hanya seharga $7 atau setara dengan Rp117.000. Pemeriksaan kontainer bagus hasilnya, kita habis itu ke lab juga. Jadi waktu periksa kontainer ada yang menarik tuh, harganya kelihatannya kemurahan. Nanti kita akan dicek masa harga barang sebagus itu cuma $7 di marketplace 40-50 juta. Tapi ini akan dicek lagi ya. Jadi lab kita bagus. Nanti saya bilang tadi ke teman-teman di lab kalau udah kurang peralatan tolong dikasih tahu sehingga kita bisa lengkapin. Tadi juga saya lihat pengoperasian container scanner baru 2 minggu depannya dipasang, lumayan bagus. Walaupun belum sempurna, saya pikir itu akan memperbaiki dan mempercepat kemampuan pengecekan barang para pegawai Bea Cukai di sana. Nanti itu kan IT base, saya akan tarik ke Jakarta juga sehingga orang Jakarta bisa lihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar secara resmi membuka kegiatan Kick-Off Hari Guru Nasional 2025 di Universitas Islam Negeri Syahbar Sheikh Nurjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam acara tersebut, Menak menyampaikan bahwa guru bukan hanya sekedar pengajar ilmu, melainkan juga penyalur cahaya bagi jiwa manusia. Menteri Agama Nasaruddin Umar secara resmi membuka kegiatan Kick-Off Hari Guru Nasional 2025 di Universitas Islam Negeri Syahbar Sheikh Nurjati, Cirebon, Jawa Barat. Acara ini menjadi momentum penting untuk membuka lembaran baru dalam dunia pendidikan, khususnya bagi guru madrasah yang memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter bangsa. Nasaruddin Umar mengatakan para guru madrasah juga telah menjadi ujung tombak dalam membangun generasi berakhlak mulia dan berkepribadian sesuai nilai-nilai Pancasila. Selain itu, dirinya berharap dengan kualitas pendidikan di madrasah, para siswa ataupun siswi mampu menyumbangkan prestasi-prestasi yang unggul. Jadi madrasah itu belum terkalahkan lembaga pendidikan lain. Misalnya saya Cendekia, Gorontalo, dan Malang, kedua madrasah dengan anggarannya ya pas-pasan bisa menyumbangkan prestasi, mengalahkan prestasinya orang yang paling mahal sekali. Nah itu karena solidnya para guru dan mengajar dengan batin ya, mengajar dengan ikhlas, maka itu goresan batinnya juga melahirkan anak-anak yang tawadu, santun, hormat, respek, beradab. Kita berdoa semoga bangsa ini akan menjadi bangsa yang beradab seperti Pancasila kan, kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan hanya kemanusiaan tapi harus beradab. Itulah misinya Kementerian Agama melahirkan masyarakat Indonesia. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengungkapkan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU di Kementerian Agama resmi telah dibubarkan. Pembubaran tersebut dilakukan usai Kementerian Haji dan Umroh resmi dibentuk.
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU di Kementerian Agama secara resmi telah dibubarkan. Pembubaran itu terhitung sejak Kementerian Haji dan Umroh resmi dibentuk oleh pemerintah. Wakil Menteri Agama Roma Muhammad Syafi'i mengatakan, para pegawai Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh diupayakan pindah ke Kementerian Haji dan Umroh. Selain itu, aset terkait pelaksanaan haji di Kementerian Agama dialihkan ke Kementerian Haji dan Umroh. Oleh karena itu, kini Kementerian Agama saat ini tidak lagi mengurus apapun terkait haji. Dengan keluarnya Perpres pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, maka Dirjen Pelaksanaan Haji dan Umroh di Kementerian Agama secara resmi dibubarkan. Jadi tentang personilnya itu semaksimal mungkin bisa dibawa ke Kementerian Haji, walau mungkin tidak semua, dan seluruh aset yang terkait pelaksanaan ibadah haji, Kementerian Agama tidak boleh melakukan apapun kecuali memberikan dukungan pengalihan aset. Jadi yang selama ini di Kementerian Agama aset itu digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji, setelah ada kementerian 100% itu dialihkan ke Kementerian Haji dan Umroh tanpa ada sedikit pun yang ditahan. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Kembali dari Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri langsung Forum Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya dalam upaya memperkuat kebersamaan dan rasa saling menghargai antar umat beragama di Indonesia. Adapun melalui konferensi ini, Kementerian Agama bersama Institut Leimena sebagai penyelenggara acara memiliki kesamaan fokus, khususnya di bidang kurikulum cinta. Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri langsung Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya yang diadakan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Institut Leimena. Dalam forum ini, Nasaruddin menyampaikan pentingnya struktur sosial di tengah masyarakat yang berbeda-beda, serta pentingnya spiritualitas dalam membangun masyarakat yang harmonis. Kementerian Agama menilai keberagaman yang ada di Indonesia merupakan potensi besar guna menciptakan kehidupan sosial yang konstruktif dan produktif. Diketahui, Nasaruddin turut menekankan pentingnya menanamkan nilai cinta dan ekoteologi sebagai fondasi bangsa yang berdaya saing serta bermoral tinggi. Setback ke belakang. Nah, inilah pentingnya seminar ini. Sejalan dengan itu kami Kementerian Agama juga menancapkan sebuah kurikulum cinta dan ekoteologi untuk menciptakan lebih fundamental lagi bagaimana mempersiapkan pangkalan pendaratan sebuah Indonesia yang lebih kompetitifness di masa depan. Nah, seiring dengan itu Pak Presiden kita pun juga sedang menjadi isu di pembicaraan hangat di luar negeri bahwa ada seorang presiden, bahkan ada yang menggambarkan the second Soekarno katanya, yang memberikan satu statement yang sangat konstruktif untuk perkembangan dunia internasional akan datang. Nah, ini yang kita jawantahkan di dalam masyarakat Indonesia, khususnya kami dari Kementerian Agama ya. Kita tidak bisa menikmati pembangunan yang seperti apapun tanpa ada kerukunan. Maka itu kerukunan ini menjadi faktor yang amat sangat penting di bangsa yang plural seperti ini. Tanpa kerukunan kita nggak mungkin akan ada apapun artinya. Tapi sebaliknya kalau kerukunan ini kuat, maka insya Allah ini Indonesia akan betul-betul menjadi model. Ada sebuah nation, ada sebuah state di Indonesia namanya ya, meskipun ribuan pulau-pulaunya. Dari Jakarta, Mariska Salsabila, Max Monte, Simpo TV melaporkan. Sementara Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i merespon gaya dakwah kontroversi Gus Elham Yahya yang menjadi sorotan publik usai aksinya menciumi anak-anak kecil perempuan. Romo meminta pendakwa asal Kediri, Jawa Timur itu untuk berhenti berbuat tindakan tersebut. Media sosial saat ini digemparkan dengan beredarnya video seorang pendakwah muda asal Kediri, Jawa Timur, Gus Elham Yahya, yang menciumi anak-anak kecil perempuan saat sedang berdakwah. Aksi tersebut viral di media sosial dan menuai kecaman warganet yang dianggap bagian dari tindakan pedofilia. Wakil Menteri Agama Roma Muhammad Syafi'i meminta kepada Gus Elham Yahya untuk menghentikan aksi menciumi anak-anak khususnya perempuan. Romo menyebut pemerintah telah menerbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam terkait madrasah dan pesantren ramah anak
Hal itu guna meminimalisir dari tindakan yang dianggap pelecehan seksual terhadap anak di tingkat madrasah hingga pesantren. Isu lain terkait viralnya salah satu bus di Jawa Barat dari Jawa Timur Kediri, namanya bus Elma, yang viral karena sering mencium anak kecil perempuan. Itu gimana tanggapan dari? Tadi juga ada disimpulkan ada surat keputusan dari Dirjen Pendis tentang madrasah dan pesantren ramah anak, yang intinya agar anak-anak madrasah, anak-anak pesantren mendapatkan pemenuhan haknya sebagai peserta didik dan jauh dari tindak kekerasan yang tidak seharusnya mereka terima. Tentu saja kasus-kasus itu mungkin tetap ada ya, tapi kita tadi sepakat agar ke depan pengawasannya lebih ditingkatkan agar peristiwa itu bisa dihindari. Seperti itu. Lebih spesifik lagi, ini kan viral di media sosial, Gus Elman ini dalam aktivitasnya melaksanakan khotbah atau pengajian itu perkumpulannya sering bersentuhan langsung dengan bukan muridnya. Kemudian juga menciumi anak-anak kecil. Tidak secara eksplisit melakukan pelecehan, tapi lebih terlihat di muka publik ada beberapa pihak yang menyayangkan. Ya, saya kira saya sepakat dengan pendapat publik itu dan ini harus dihentikan. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi Taufik bin Fauzan Al Rabiah. Penandatanganan ini resmi menjadi awal proses persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah yang diharapkan memberikan pelayanan lebih baik, tertib, dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Indonesia dan Arab Saudi menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf dengan Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi Taufik bin Fauzan Al Rabiah. Hal ini terlihat melalui video yang diunggah di akun sosial media Instagram @kantor-urusan-haji pada 12 November 2025. MOU ini mencakup sejumlah aspek strategis mulai dari alokasi kuota jemaah haji, pengaturan akomodasi dan juga transportasi di Tanah Suci, penguatan sistem kesehatan haji, hingga integrasi teknologi dalam proses pendaftaran dan manajemen data jemaah. Penandatanganan ini pun menjadi awal resmi dari proses persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah yang diharapkan memberikan pelayanan lebih baik, tertib, dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Kami diskusi banyak tentang dan lebih menekankan tentang istiqoah kesehatan. Sekali lagi, kita juga bicara tentang dam, dan terakhir kami tadi ditutup dengan penandatangan kesepakatan bahwa tahun ini, tahun 2026 ini akan mendapatkan kuota 221.000 dan semuanya akan datang melalui udara. Dan sekali lagi yang membanggakan, membahagiakan kami adalah bahwa kesuksesan haji Indonesia adalah kesuksesan haji dari teman-teman dari Kementerian Haji Saudi juga. Kegagalan kami juga berarti kegagalan mereka, sehingga mereka bekerja sama penuh untuk membantu pendukung keberhasilan kami. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merespon rencana pembatasan game daring imbas ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Saat ini, peraturan terhadap game daring akan dibahas bersama lintas kementerian lembaga yang berkaitan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan saat ini pihaknya bakal membahas bersama polemik game daring dengan sejumlah lintas kementerian, yakni Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak hingga Kementerian Agama. Menurut Muti, kewenangan terhadap pengaturan media game daring ada pada wilayah Kekomdigi, sehingga saat ini tengah membangun pembahasan detail bersama 4 kementerian lembaga lainnya. Hal ini juga disampaikan Muti saat sesuai menghadiri Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Jakarta. Adapun memang sebelumnya, Mendikdasmen tersebut sempat memberikan usulan pembatasan terhadap game daring Roblox yang viral beberapa waktu yang lalu. Nanti kita memang harus bicara lintas kementerian. Ini kan paling tidak melibatkan 4 kementerian. Kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kemudian
Komdiji, kemudian Menteri P3A dan juga Kementerian Agama. Paling nggak nanti kami harus duduk bersama membicarakan masalah ini. Karena kewenangan untuk mengatur media ini kan bukan pada kami. Kewenangannya ada pada Komdiji. Dan kalau teman-teman wartawan masih ingat, termasuk yang awal mengusulkan agar game ini diatur kan kami kan. Kami sudah menyampaikan dari awal bahwa game itu ada manfaatnya, ya itu sudah diskusi akademik yang sangat panjang. Game sebagai media pendidikan ya, tetapi game yang tidak diawasi itu menjadi masalah tersendiri. Dan problemnya sekarang adalah ya siapa yang bisa mengawasi ketika anak bermain game, apalagi ketika main gamenya dengan HP di kamar misalnya, itu kan tidak ada yang bisa mengontrol dan banyak kekerasan itu terjadi. Inspirasinya dari game itu, atau paling tidak dia kalau toh misalnya dia tidak terpengaruh langsung, ketika dia ada masalah-masalah psikologis tertentu, dia juga akan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang di luar kontrol. Inilah yang nanti perlu kita lakukan bersama-sama dan kami mencoba memperbaiki ini supaya pendekatannya tidak terlalu struktural, tapi lebih partisipatif dan komprehensif. Diketahui rencana pembatasan game daring ini muncul usai kejadian ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, di mana pelaku yang berusia di bawah umur diduga terinspirasi dari game daring. Dari Jakarta, Max Ronabayu, Simpo TV melaporkan. Sedangkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kesiapan Indonesia menjadi pemimpin global dalam pengembangan pasar karbon berintegritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Menhut Raja menegaskan kolaborasi dengan seluruh pihak dilakukan untuk memastikan pasar karbon Indonesia dibangun atas dasar kepercayaan. Acara High Level Breakfast Roundtable at the Sustainable Business COP30 dihadiri para pemimpin dunia usaha, investor, dan lembaga internasional. Dalam acara diketahui Kemenhut dan Dewan Integritas Pasar Karbon Sukarela Integrity Council for the Voluntary Carbon Market melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU untuk memperkuat kerjasama dalam mengembangkan ekosistem pasar karbon sukarela berintegritas tinggi, serta memastikan pengembangan pasar karbon sejalan dengan standar global tertinggi. Menhut Raja Antoni menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional yang memperkuat landasan hukum bagi pengelolaan pasar karbon di Indonesia. Baru saja diselenggarakan pertemuan dengan para investor, para buyer untuk carbon market, dan ada sambutan yang luar biasa tadi di forum. Mereka sangat senang dengan inisiatif, keberanian, sekaligus terobosan yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto dengan menerbitkan Perpres Nomor 110 2025 yang menjadi standar baru untuk kita membuka peluang bagi investor hijau ya, green investor dan green growth ya, pertumbuhan hijau. Jadi sekali lagi kita on the right track ya, dalam track yang sudah benar, dan tadi kita lihat betapa dunia internasional ya, para investor yang memang sudah dari dulu menunggu kesempatan Indonesia untuk membuka peluang bagi mereka untuk berinvestasi. Dalam COP30 UNFCCC, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadi salah seorang delegasi Indonesia yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto mendampingi utusan khusus Presiden bidang perubahan iklim dan energi Hashim Jojo Hadikusumo di COP30. Kementerian Kehutanan mengkampanyekan Indonesia from rainforest to global carbon hub and marketplace. Indonesia dari hutan hujan menjadi pusat dan pasar karbon global. Dari Jakarta, Dio Malawu, Simpo TV melaporkan. Perhelatan Forum Indonesia Pasifik Cultural Synergy 2025. Informasi lengkapnya sejenak. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kabinet. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya di mana pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan sukses menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan Forum Indonesia Pasifik Cultural Synergy atau IPEX 2025.
Acara tersebut berlangsung pada tanggal 11 hingga 13 November di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Forum ini dihadiri oleh perwakilan 13 negara dari 17 negara kawasan Asia Pasifik. Menteri Kebudayaan Fadlizon resmi membuka gelaran IPEX 2025 atau yang lebih dikenal dengan Sinergi Hubungan Budaya Indonesia Pasifik pada 11 November 2025 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Perhelatan tahun ini memiliki tema Celebrating Shared Cultures and Community Wisdom. Forum ini dinilai strategis untuk menjadi sebuah platform diplomasi budaya. Sebanyak 13 delegasi negara dari 17 negara kawasan Pasifik hadir dalam gelaran tahun ini. Berbagai rangkaian acara digelar. Dalam forum tersebut diantaranya pameran kebudayaan Indonesia di kawasan timur seperti kerajinan tangan, tekstil tradisional, kuliner khas, hingga pertunjukan seni daerah. Selain itu, dialog tingkat menteri ministerial dialog bertema Rich and Diverse Cultural Heritage of the Pacific Region as a Driver and Enabler of Sustainable Development, sesi pleno tematik, Cultural Night, pertunjukan kolaboratif hasil residensi, serta kunjungan edukasi ke museum daerah di Nusa Tenggara Timur. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan forum ini dirancang sebagai penegasan peran budaya, penggerak diplomasi, dan berkelanjutan. Forum tersebut juga mempertemukan para pemegang kebijakan bidang kebudayaan, seniman, akademisi, komunitas, serta perwakilan negara-negara Pasifik yang bertujuan memperkuat jejaring dan kolaborasi lintas budaya. Pagi hari ini kita baru saja menyaksikan pembukaan Indonesia Pacific Cultural Synergy, sebuah platform baru yang diinisiasi oleh Kementerian Kebudayaan dalam rangka untuk kerjasama promosi dan diplomasi kebudayaan antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik di bawah Direktorat Jenderal Diplomasi Kebudayaan, Promosi, dan Kerjasama. Hadir juga Wakil Menteri Dalam Negeri dan juga beliau di Badan Percepatan Pembangunan Papua, Ibu Dr. Rika Alu. Kita mendapatkan kehormatan ya di Kupang ini, kehadiran dari Menteri-Menteri Kebudayaan. Sebagian juga bergabung Menteri Kebudayaan, Sport, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Kebudayaan dan Seni dari 13 negara-negara Pasifik, ya, antara lain Papua New Guinea, Fiji, Solomon Island, Vanuatu, Nauru, Marshall Island, Kiribati, kemudian Tuvalu, Tonga, dan juga negara-negara yang ada di samudra, dengan satu tema merayakan ya ke share culture kita atau budaya yang kita sama-sama share, dan juga community wisdom. Jadi memang banyak persamaan. Tadi saya sampaikan juga sebenarnya kita bisa saja dari satu. Fadli berharap kegiatan tersebut dapat menempatkan budaya sebagai jangkar identitas, sekaligus pendorong inovasi ekonomi kreatif dalam konteks hubungan maritim dan warisan budaya yang saling terkait antara Indonesia dan negara-negara Pasifik, sekaligus sebagai penegasan pentingnya budaya sebagai kekuatan pemersatu antar bangsa di kawasan Pasifik yang memiliki akar budaya yang sama, terutama dalam tradisi maritim dan dinilai gotong royong yang diwariskan turun-temurun. Bisa saja dari satu nenek moyang yang sama, dari ekspresi-ekspresi budaya dari tiap negara-negara di Pasifik juga mempunyai irisan-irisan kesamaan yang luar biasa. Bahkan dari nenek moyang mereka cerita sendiri juga banyak, mulai dari wastra, ekspresi tari-tarian, bahkan dari kuliner, ya itu juga mempunyai banyak kesamaan. Melalui platform ini kita berharap hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik ini juga semakin baik, karena kita ini bagian selalu disebutkan juga Asia Pasifik, tapi seringkali memang kita happy-nya ke Asia, tapi ke Pasifik kadang-kadang, terutama negara-negara yang tetangga kita yang dekat sekali dengan kita di Pasifik Selatan, kita kurang
bersilaturahmi atau reaching out. Sementara itu di tempat yang sama, Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerjasama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti, berharap bahwa kegiatan tersebut membawa nilai positif bagi Indonesia. Menurutnya, IPEX 2025 sejalan dengan visi RPJMN 2025-2029 dan arah kebijakan nasional untuk memperkuat harmonisasi kehidupan dengan lingkungan dan kebudayaan. Berlangsungnya Forum IPEX 2025 ini menjadi simbol nyata sinergi budaya Indonesia dan negara-negara Pasifik, yang menegaskan bahwa keragaman bukan sekedar perbedaan, melainkan kekuatan untuk bersatu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam rangka Hari Guru Nasional 2025, Kemendikdasmen menjalani kolaborasi strategis dengan Canva Pendidikan. Kerjasama ini bertujuan untuk menguatkan peran guru dalam mewujudkan pembelajaran yang lebih kreatif dan bermakna. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi serta Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan resmi menandatangani kolaborasi dengan Canva Pendidikan. Mengusung tema menguatkan peran guru untuk pembelajaran bermakna dan berkelanjutan, kerjasama ini akan berlangsung hingga 3 tahun ke depan. Lebih dari 200 guru dan kepala sekolah mengikuti acara yang juga dihadiri Mendikdasmen Abdul Muti, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat, serta perwakilan Canva Education Megan Taunes. Dalam sambutannya, Mendikdasmen menekankan pentingnya kreativitas guru dalam menciptakan pembelajaran yang reflektif dan mengembirakan. Acara ini juga menampilkan pameran karya Duta Canva Indonesia yang memperlihatkan berbagai inovasi pembelajaran kreatif dari guru-guru inspiratif di seluruh tanah air. Saya tadi menyaksikan secara sekilas bagaimana Canva memiliki makna penting dalam mendorong kreativitas para guru dan membuat pembelajaran menjadi lebih reflektif, bermakna, dan menggembirakan. Dan ini adalah contoh bagaimana teknologi dapat menjangkau yang tidak terjangkau dan dapat membuat pembelajaran menjadi sangat inspiratif dan sangat menggembirakan. Kolaborasi Kemendikdasmen dan Canva diharapkan mampu mendorong transformasi digital di sekolah, serta meningkatkan kompetensi guru untuk pembelajaran yang lebih interaktif dan relevan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak kolaborasi untuk tegakkan Undang-Undang PDP dalam perkuat ekonomi digital. Forum Publik Swasta soroti kepercayaan publik dan privacy by design sebagai kunci inovasi aman. Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pihak berkolaborasi dalam penegakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi untuk memperkuat posisi Indonesia di ekonomi digital global. Ajakan ini disampaikan dalam seminar Accelerating PDP Law Enforcement through Public-Private Collaboration to Drive Digital Innovation di Jakarta Pusat pada Selasa 11 November 2025. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menekankan bahwa kepercayaan publik menjadi mata uang baru di era digital dengan pelindungan data pribadi sebagai fondasi. Ia mencatat sepanjang 2023 terjadi sekitar 3 juta insiden kebocoran data, 62% berupa pencurian informasi pribadi. Komdigi terus memperluas jangkauan jaringan internet yang berkecepatan tinggi. Kita terus bergerak ke arah sana. Kita baru aja lelang frekuensi 1,4 GHz yang nantinya akan memperkuat backbone kita di fixed broadband, dan ini nantinya diharapkan akan memperluas inklusivitas akses internet untuk masyarakat, sekaligus mengarah kepada internet berkecepatan tinggi yang kita targetkan 100 Mbps dalam waktu 3-4 tahun ke depan. Kita secara masif ya bekerja sama dengan berbagai stakeholder dan pihak-pihak untuk melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi di bidang keamanan siber, data governance, dan etika digital, dan rangka untuk mencetak satu kelompok profesional yang siap menjadi garda terdepan perlindungan data di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, untuk membangun digital trust adalah tanggung jawab kita semua, dan kami mendorong strategi kolaborasi public-private yang diperlukan untuk mewujudkan inovasi digital yang mengedepankan privacy by design, di mana perlindungan privasi diintegrasikan secara proaktif dalam
desain sistem. Kita ciptakan satu forum yang reguler antara pemerintah, industri, akademisi, dan juga masyarakat sipil ya untuk membahas tantangan pelaksanaan, dan kita saling sharing dalam soal best practices yang kita lakukan baik di sektor private maupun di publik, dan memastikan setiap regulasi tetap relevan dengan perkembangan teknologi terbaru. Jadi dengan mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara kolaboratif, kita tidak hanya melindungi data, tapi juga memperkuat daya saing bangsa di kancah global. Saya mengajak seluruh elemen, baik pemerintah, BUMN, hingga startup inovatif untuk mewujudkan hari ini sebagai momentum bagi kita untuk mempercepat kolaborasi antar sektor publik maupun privat. Dalam hal yang sama, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menegaskan bahwa pertumbuhan ruang digital harus diiringi pengawasan yang kuat. Sementara Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Sony Hendra Sundayana menyebut prinsip privacy by design kunci agar inovasi berkembang bersamaan dengan kepercayaan publik. Forum ini dihadiri lebih dari 30 perwakilan sektor publik dan swasta, termasuk Telkom Indonesia, Bank Mandiri, Pertamina, Freeport, BRI, Excel Axiata, dan SKK Migas, menegaskan sinergi publik swasta menjadi kunci agar Indonesia aman secara digital, sekaligus kompetitif di panggung global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mendorong transformasi pertanian melalui teknologi digital. Melalui program Tani Digital, pemerintah ingin membuat sektor pertanian lebih efisien dan meningkatkan taraf hidup petani. Sektor pertanian Indonesia kini memasuki era baru yang tak hanya mengandalkan tenaga dan lahan, tetapi juga teknologi, data, dan inovasi digital untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Kementerian Komunikasi dan Digital melalui program Tani Digital terus mendorong transformasi pertanian dengan pemanfaatan teknologi Internet of Things atau IoT. Program ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi produksi dan membantu petani naik kelas melalui penggunaan teknologi modern. Dalam kegiatan panen tani digital di Kabupaten Sragen, Rabu 5 November 2025, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa teknologi baru harus membawa dampak nyata bagi masyarakat. Salah satu teknologi yang digunakan dalam program Tani Digital adalah IoT Smart Precision Agriculture System, hasil inovasi anak bangsa. Sistem ini terbukti dapat meningkatkan produktivitas, menekan biaya, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Program Tani Digital merupakan kolaborasi antara Kemkom Digi, Kementerian Pertanian, Pemerintah Kabupaten Sragen, dan mitra penyedia teknologi. Program ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT APEC 2025 di Korea Selatan. Presiden menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi modern seperti IoT dan kecerdasan artifisial untuk mencapai swasembada pangan nasional. Makanya intuisi para petani ini digabungkan dengan kemajuan teknologi. Kita tahu kapan sawah kita kekurangan air, kapan membutuhkan pupuk, kapan membutuhkan cahaya, ya, atau kalau terlalu panas suhunya itu bisa dideteksi dari rumah masing-masing. Transformasi melalui program Tani Digital membuktikan bahwa teknologi bukan hanya milik kota, tetapi juga sahabat petani di desa. Inovasi yang berpihak pada petani ini menjadi langkah konkret dalam membangun ketahanan pangan nasional berbasis teknologi dan kolaborasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Digital juga resmi meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di Kota Medan. Fasilitas ini menjadi ruang kolaborasi digital pertama di Sumatera yang berfokus pada pengembangan teknologi pertanian dan pangan. Kementerian Komunikasi dan Digital meresmikan Garuda Spark Innovation Hub di Kota Medan. Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan melalui teknologi dan memperluas ekosistem startup keluar Pulau Jawa. Garuda Spark Medan melengkapi dua hub serupa yang sebelumnya beroperasi di Jakarta dan Bandung. Melalui kehadirannya di Medan, pemerintah menargetkan lahirnya inovasi-inovasi baru dari daerah, khususnya di sektor teknologi pertanian dan pangan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan, Garuda Spark Innovation Hub dirancang sebagai wadah kolaborasi antara startup, industri, akademisi, dan investor untuk membangun solusi digital yang menjawab tantangan pangan nasional. Mutia menegaskan, Medan memiliki daya saing digital dan potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis teknologi. Medan yang dulu adalah kota perdagangan, kita juga akan menjadi kota perdagangan ide dan juga inovasi.
Medan tidak hanya kota industri tapi tumbuh menjadi kota teknologi. Ya, lihat slide pertama kita ingin sampaikan mungkin semangat kita yang paling utama bersumber dari Bapak Presiden yang kemarin di forum APEC juga menyampaikan betapa pentingnya kita mempersiapkan generasi kita untuk kecerdasan artifisial, dan juga beliau juga secara khusus membahas mengenai penggunaan kecerdasan artifisial di bidang pertanian. Ada 4 elemen utama pembangunan nasional: pangan, energi, air, dan digitalisasi menjadi pilar utama kedaulatan Indonesia di masa depan. Dan karena itu tadi sekali lagi kita pilihkan ketahanan pangan yang bisa menjadi fokus utama untuk Garuda Smart Innovation Hub di Kota Medan. Menurut survei Digital Competitiveness Index 2025, Medan menempati posisi ke-7 sebagai kota dengan daya saing digital tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menjadikan Medan sebagai lokasi ideal untuk memperluas jejaring inovasi digital lintas sektor, sekaligus memperkuat kolaborasi antara talenta muda dan pelaku industri teknologi. Garuda Spark Innovation Hub menjadi bagian dari upaya Kemfomdigi membangun ekosistem inovasi digital nasional yang inklusif. Melalui hub ini, pemerintah menyediakan ruang agar talenta muda daerah dapat mengembangkan ide, menguji produk, dan berjejaring langsung dengan industri maupun investor. Program ini juga mendukung agenda Indonesia Digital 2045 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi digital berkelanjutan berbasis inovasi, kemandirian teknologi, dan pemanfaatan kesempatan digital di seluruh wilayah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke kawasan transmigrasi Batam Rempang Galang atau Barelang. Kunjungan tersebut untuk meninjau pelatihan transmigran serta pembangunan fasilitas permukiman dan ekonomi baru di wilayah tersebut. Dalam kunjungannya ke Satuan Pemukiman Tanjung Banon, Menteri Iftitah meninjau langsung unit rumah transmigran dan berinteraksi dengan warga yang sudah bermukim. Rumah tipe 45 dengan pekarangan seluas 500 meter persegi ini menjadi contoh penempatan transmigran di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hingga saat ini, sudah tersedia 304 unit rumah transmigrasi di Tanjung Banon, serta 200 unit lainnya dalam proses pembangunan. Dari total 504 kepala keluarga, 227 sudah terdaftar sebagai transmigran dan 219 diantaranya telah menempati rumah baru. Untuk menunjang kesejahteraan warga, pemerintah menyalurkan perlengkapan rumah tangga, perabotan, hingga satu pangan selama 1 tahun. Oleh karena itu, yang kita ingin bukan hanya infrastruktur, tetapi juga manusianya. Nah, tadi saya juga cukup senang mendapatkan laporan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Tadi ibu-ibu luar biasa keriangannya karena kami sekarang ini sedang memberikan semacam pembekalan bagaimana mereka menggunakan lahan pekarangannya supaya lebih produktif. Karena Kementerian Transmigrasi itu sekarang objeknya yang akan ditransformasikan adalah satu lahan, yang kedua adalah manusianya. Warga mengaku puas dengan fasilitas dan pendampingan pemerintah. Mereka menilai program transmigrasi membuka kesempatan baru untuk hidup lebih sejahtera. Perasaan kami selama ini kami sangat senang karena kami mendapatkan fasilitas apa aja yang sudah dijanjikan BP dan pemerintah, dan sekarang pun masih banyak kegiatan-kegiatan yang memang didukung dari pemerintah. Kami mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri, kepada BP yang telah memfasilitasi kami. Kedepannya mungkin lebih maju untuk anak-anak kita nanti, anak cucu kita nanti. Ya saya harap lebih diperhatikan lagi ya, namanya kita orang tua semua mengharapkan yang baik. Melalui program transmigrasi yang berbasis pelatihan dan pemberdayaan, Kementerian Transmigrasi menegaskan bahwa pembangunan saat ini bukan hanya pemindahan penduduk, namun transformasi menuju masyarakat produktif dan sejahtera. Kawasan Barelang diharapkan menjadi model transmigrasi baru yang mandiri dan berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman menekankan pentingnya penggunaan fasilitas publik sebagai ruang usaha yang inklusif bagi UMKM di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan saat Menteri Maman bersama Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meninjau Laswi Heritage pada Rabu 5 November 2025.
Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman bersama Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meninjau Laswi Heritage pada Rabu 5 November 2025. Laswi Heritage yang dibangun sejak 1913 ini hendak dijadikan salah satu pilot project Pasar 1001 Malam sebagai upaya implementasi kebijakan pemanfaatan 30% fasilitas publik untuk UMKM. Menko PM mengungkapkan bahwa hal ini jadi salah satu contoh fasilitas negara yang membuka ruang untuk UMKM tumbuh. Membuka ruang untuk UMKM tumbuh dan akan keluar juga instruksi Presiden menyangkut penggunaan fasilitas pemerintahan yang idle digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan UMKM. Sementara itu, Menteri Maman menyampaikan bahwa konsepnya sudah dibuat dan nantinya ada beberapa perusahaan besar yang ikut beraktivitas di sana, sehingga harapannya bisa menciptakan simbiosis mutualisme. Total ruang fasilitas publik yang hari ini bisa dimanfaatkan itu ada sekitar 980.000 meter persegi seluruh Indonesia. Dari 980 ribuan itu sudah ada kurang lebih sekitar 30-40% yang memang sudah dialokasikan untuk UMKM. Namun kalau berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021, 30%-nya itu wajib dialokasikan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana dengan biaya sewa 30% dari harga pasar, harga normal. Berarti kalau misalnya harganya 1 juta, ya 30%-nya berarti kurang lebih 300.000. Konsepnya sudah dibuat dan space yang disiapkan untuk teman-teman usaha mikro, kecil, menengah juga bagus, di tengah-tengah. Di situ ada UMKM-nya, nanti ada juga beberapa perusahaan-perusahaan yang besar yang juga beraktivitas ini. Jadi simbiosis mutualis. Langkah ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara membuka ruang sebesar-besarnya agar UMKM dapat beraktivitas, tumbuh, dan membuka lapangan kerja. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, momen unik terjadi dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Jayapura pada Rabu 12 November 2025. Menteri UMKM Maman Abdurrahman ditantang oleh salah satu pelaku usaha untuk mencoba papeda, makanan khas Papua. Reaksinya pun jadi perhatian peserta festival yang juga mendapatkan berbagai manfaat dari acara tersebut. Dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Jayapura, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjalin interaksi hangat dengan para pelaku usaha lokal. Salah satu pengusaha UMKM menantangnya untuk mencoba papeda, makanan khas Papua yang terbuat dari sago. Dengan tawa, Menteri Maman menerima tantangan itu dan mencoba papeda untuk pertama kalinya. Festival ini sendiri memberikan beragam manfaat bagi pelaku usaha mikro, mulai dari pembuatan legalitas, jaminan usaha, akses pasar, hingga pembiayaan. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap UMKM di tanah Papua dapat semakin berkembang dan naik kelas. Semangat dan kehangatan dalam festival ini jadi cermin solidaritas pemerintah dan pelaku usaha untuk mendorong kemajuan UMKM nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menko Pangan apresiasi kinerja Kementerian Pertanian. Informasi lengkapnya sejenak. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Ruang Kabinet. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengapresiasi capaian kinerja Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang mendapat nilai terbaik berdasarkan hasil survei indikator politik Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan kerja nyata Kementerian Pertanian yang kini benar-benar dirasakan oleh para petani dan masyarakat luas. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapat tingkat kepuasan publik dengan nilai tertinggi berdasarkan hasil survei indikator politik Indonesia dengan capaian nilai sebesar 84,9%. Menko Pangan Zulkifli Hasan menilai kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran yang tegas, cepat tanggap, dan berpihak pada petani menjadi faktor utama tingginya tingkat kepuasan publik. Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa sektor pangan Indonesia kini berada di jalur yang tepat. Menurutnya, hasil survei tersebut menjadi bukti bahwa kerja nyata Kementerian Pertanian benar-benar dirasakan oleh petani dan masyarakat luas. Dan ini kerja keras tim, terutama Pak Mentan, itu
Produksi kita luar biasa, saudara-saudara, dari 30 juta menurut BPS menjadi 34,77. Berarti kenaikannya 13% lebih. Nah, tentu pemerintah tidak ingin ada hambatan dalam penyerapan gabah maupun jagung. Ya, tidak boleh masyarakat petani dirugikan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemerintah kini resmi memperkenalkan langkah baru untuk melindungi pekerja migran Indonesia melalui peluncuran sebuah buku yang berisi panduan keuangan sederhana bagi para pekerja migran dan keluarganya. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Mukhtarudin mengungkapkan, peluncuran buku saku ini merupakan upaya untuk memberikan pemahaman keuangan sejak dini bagi calon pekerja migran. Buku saku ini berisi penjelasan praktis tentang cara mengelola uang, serta pilihan investasi aman yang bisa dimanfaatkan pekerja migran dan keluarganya. Sementara Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani menyebut, edukasi keuangan menjadi bagian penting dalam perlindungan pekerja migran, karena banyak dari mereka yang belum memiliki pemahaman mengelola penghasilan dengan benar. Bersama dengan berbagai lembaga keuangan, pemerintah berharap program ini dapat membantu pekerja migran lebih siap dan mandiri secara finansial. Buku saku tentang literasi keuangan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran dan keluarganya bagaimana mengelola keuangan yang bijak, yang benar, sehingga tidak tertipu, tidak disalahgunakan oleh oknum baik di negara lain maupun di negara kita terhadap para pekerja migran kita. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Christina Aryani menekankan pentingnya mengajarkan pekerja migran mengelola keuangan dengan bijak. Intinya kita ngajarin mereka, pertama ngelola keuangan. Tadi Pak Menteri bilang jangan konsumtif ya. Berapa besar kita gunakan untuk pengeluaran kirim ke keluarga juga diajarin jangan konsumtif. Kemudian kalau investasi kan bisa diajarin untuk masuk ke SBN, terus kemudian beli emas ya. Dari Jakarta, Behtari, Mutia, Simpo TV melaporkan. Mendes PDT Yandri Susanto menyampaikan bahwa Kemendes PDT siap melibatkan Komite 1 DPD RI dalam kunjungan-kunjungan untuk mengoptimalkan pembangunan desa-desa di tanah air. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua 3 Komite 1 DPD RI, Muhdi menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan pembangunan desa yang digagas oleh Kementerian Desa dan PDT. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria menghadiri rapat kerja dengan Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI di Jakarta pada Senin 10 November 2025. Senator asal Jawa Tengah itu juga mengatakan Komite 1 DPD RI sepakat dengan Kementerian Desa dan PDT terkait kebijakan persentase pengelolaan dana desa dan memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, Komite 1 DPD RI juga mendorong pemerintah melalui Kementerian Desa dan PDT untuk melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pak Ketua yang terhormat, para anggota, kami ingin menyampaikan bahwa di cita Bapak Presiden dan 8 ada cita yang langsung menyebut kata desa, yaitu cita yang ke-6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi itu dua kata kunci, pemerataan ekonomi sekaligus pemerataan kemiskinan. Nah, oleh karena itu baru Bapak Presiden Prabowo yang menyebut kata desa dalam program atau visi besarnya. Selama ini desa dianggap sebagai objek pembangunan dan sekarang sebagai subjek pelaku utama. Nah, maka kami di Kementerian Desa sudah membuat 12 aksi. 12 aksi, Pak. Dan sekarang ini kami dalam rangka ini mungkin di masing-masing provinsi ini bisa dipadu-padankan. Sementara itu, Mendes PDT Yandri Susanto juga mengapresiasi Komite 1 DPD RI yang telah memberikan dukungan dan energi kepada Kementerian Desa dan PDT dalam membangun desa-desa di Indonesia. Mendes Yandri berkomitmen akan melibatkan Komite 1 DPD RI dalam pembangunan desa. Ia juga akan melibatkan anggota DPD RI saat melakukan kunjungan ke desa-desa di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto juga menghadiri Festival Kampung Adat Cikondang di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung pada Minggu 9 November 2025. Mendes mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kerjasama dengan Yayasan Lumbung Kesejahteraan Masyarakat. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengkampanyekan lumbung pangan desa dan desa adat saat menghadiri Festival Kampung Adat Cikondang pada Minggu 9 November 2025. Mendes Yandri menyebut kampung adat yang terletak di Kampung Cikondang, Kelurahan Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, memiliki pemandangan yang indah dan sebagian wilayahnya berpotensi dijadikan desa wisata. Ia mengatakan bahwa Kemendes PDT saat ini fokus untuk sukseskan cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Mendes menilai kesejahteraan itu dimulai dari desa. Oleh karena itu, Kemendes mengajak sejumlah pihak untuk berkolaborasi. Salah satunya Lumbung Kesejahteraan Rakyat yang di dalamnya terdapat koperasi sekunder Lumbung Sejahtera Nasional. Memang Kementerian Desa hari ini Bapak Ibu fokus ke cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, di mana mempadu-padankan begitu banyak uang triliunan masuk ke desa sekarang. Ya, dari dana desa, dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian KKP, dari Kemensos, dari Kesehatan, banyak sekali dukung desa. Nah, maka program swasembada pangan dari 12 aksi bangun desa itu butuh banyak kolaborasi. Harapan kita dengan adanya simbol hari ini, peresmian lumbung pangan desa, insya Allah bisa ditularkan ke daerah-daerah seluruh Indonesia. Mendes Yandri berharap program-program pemerintah yang ada di desa dapat dikolaborasikan untuk mencapai program Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menghadiri peluncuran imunoterapi dan digital subtraction angioterapi yang dikembangkan oleh Dr. Terawan sekaligus penasehat khusus Presiden di bidang kesehatan. Menhan berharap dengan diluncurkannya vaksin imunoterapi tersebut dapat memberikan manfaat kesehatan untuk masyarakat, terutama bagi mereka yang berusia lanjut. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin didampingi Panglima TNI Agus Subianto menghadiri peluncuran vaksin imunoterapi dan DSA yang dikembangkan oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sekaligus penasehat khusus Presiden di bidang kesehatan saat ini. Peluncuran vaksin tersebut diselenggarakan di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan internasional serta memiliki banyak pasien-pasien dari luar negeri. Diharapkan, peluncuran vaksin imunoterapi ini dapat memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat, khususnya lansia, serta dapat menumbuhkan budaya riset dan pengembangan dengan baik bagi dunia kesehatan. Kali ini oleh Bapak Presiden ditugaskan kepada Profesor Dr. Terawan selaku penasehat Presiden di bidang kesehatan sekaligus untuk memimpin Section Imunoterapi Nusantara dan DSA yang ada di Rumah Sakit Panglima Sudirman. Kita tadi memulai, saya kebetulan diminta untuk mencoba diambil darah 40 cc, kemudian diolah di lab, kemudian nanti setelah 5 hari, 7 hari baru disuntikan kembali. Semoga ini bisa memberi berkah pada kita semuanya kesehatan untuk bisa melanjutkan tugas kita. Hari ini berlangsung, baik proses DS-nya sendiri sedang berlangsung maupun juga imunoterapinya langsung dilakukan pemrosesan pada hari ini. Jadi ini semua sudah ready untuk dilakukan pelayanan pada masyarakat. Semoga Rumah Sakit RSPPN Sudirman ini betul-betul menjadi rumah sakit rujukan internasional. Dan memang sudah terbukti pasien-pasien dari luar negeri pun mulai berdatangan ke RSPPN. Dimulai dari minggu yang lalu sudah mulai ada yang datang, minggu depan ini juga sudah mulai datang.
Imunoterapi Nusantara merupakan sebuah prosedur medis yang menggunakan sel dari tubuh pasien itu sendiri untuk melatih sistem kekebalan tubuh dalam melawan berbagai penyakit. Sementara itu tujuan dari imunoterapi yakni guna memperkuat dan meningkatkan respon imun tubuh untuk melawan berbagai penyakit seperti COVID-19, hepatitis B, HIV, dan jenis kanker tertentu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Asisul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.